Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir di kuliah Object Oriented Programming atau PBO di SELS 15 ini ya. Materi terakhirnya adalah materi polymorphism. Polymorphism adalah salah satu karakteristik dari pemrograman berorientasi objek. Istilah polymorphism mungkin kalau diterjemahkan itu secara sederhana ya, artinya banyak bentuk. Nah, karena pada polymorphism itu umumnya dikaitkan dengan sebuah objek dapat berubah bentuk atau lebih tepatnya dapat memiliki perilaku yang berbeda. Nah, ini dilakukan dengan mengubah sebuah objek menjadi bentuk objek lain. Artinya ini sebenarnya erat kaitannya dengan referensi antara objek dengan objek realnya gitu. Jadi yang direference oleh sebuah objek dari kelas itu bisa berubah ke objek dari kelas yang lain, sehingga nanti karakteristiknya juga akan berubah gitu, atau perilakunya ya. Nah, biasanya bentuk polymorphism dikaitkan antara superkelas dengan subkelas. Artinya antara kelas atas dengan kelas bawah gitu ya, dengan turunan-turunannya. Tapi walaupun ini dikatakan nanti akan bisa berubah bentuk, tapi kita mungkin perlu dari awal batasi perubahan bentuknya tidak seperti mungkin yang diharapkan bahwa dia benar-benar berubah bentuk 100%, karena ada batasan-batasan yang tidak yang mungkin ya harus diikuti gitu, sehingga tidak seluruh karakteristik atau ya mungkin metode dan data lah dari kelas turunannya itu dapat dimiliki oleh objek dari kelas atasnya gitu. Nah, bentuk polymorphism mungkin ada beberapa lagi yang lain ya. Salah satunya adalah method overriding dan method overloading. Itu juga dikaitkan dengan bentuk polymorphism. Tapi di sini kita akan lebih banyak membahas tentang polymorphism pada kasus objek dari kelas atas berubah menjadi objek kelas bawah. Oke, nah jadi dari program yang akan kita bahas ini diharapkan nanti kita bisa menjawab apakah objek dari parent pada saat berubah menjadi objek kelas turunannya dapat menggunakan seluruh atribut dan metode dari kelas turunannya. Oke. Sekarang kita masuk ke kode programnya, yaitu polymorphism 00. Kita lihat kelas-kelas yang ada di bawahnya, ada parent PM0, ada child PM01 yang merupakan turunan dari parent PM0, ada child PM02 yang merupakan turunan dari parent PM0 juga ya, jadi sama-sama anak dari parent PM0. Sengaja saya buat parent child gitu ya, supaya child ini artinya anak dari parent gitu. Oke, nah terus di parent PM0 itu ada atribut integer namanya data gitu kan. Terus ada konstruktor dan ada sebuah metode print yang hanya mencetak nama kelasnya dengan nilai dari atribut data. Di konstruktornya hanya ada inisialisasi data. Jadi dia punya parameter sebuah integer D, nah D ini akan diberikan kepada data. Kemudian kelas child PM01 pada dasarnya sama persis bentuknya dengan parentnya gitu ya. Kecuali konstruktornya dibuat lagi karena konstruktor yang ada itu bukan default konstruktor, jadi kalau mau diturunkan ya harus ditulis ulang ya walaupun isinya sama. Print di override ya, hanya tulisannya dirubah ya, tadinya menampilkan nama kelas parent PM0, nah maka ini akan menampilkan child PM01. Selanjutnya kelas child PM02 ya, itu turun dari parent PM0, dia memiliki atribut namanya data child. Nah, maka di konstruktor
child PM02 ini selain memanggil konstruktor dari parentnya, ya dia juga merubah ini ya, data child atau menginisialisasi atribut data child dengan C. Print di override dengan merubah tampilan nama kelas jadi child PM02. Nah, dia punya overloading dengan dari print ya, punya parameter x itu punya integer, jadi definisinya juga dirubah atau bukan berbentuknya nama kelas terus x terus tampilkan nilai dari x. Nah ada lagi satu lagi metode print chart yang menampilkan nilai dari data child. Oke, nah jadi seperti itu ya relasi antara parent PM0 yang punya dua turunan, child PM01 dan child PM02. Nah, sekarang kita lihat di dalam main methodnya. Di dalam main method dideklarasikan sebuah objek PM1 dari kelas parent PM0. Ya, dia memiliki pada saat dipanggil diinstansiasi ya, itu dia punya satu parameter satu, maka satu ini nanti akan menjadi nilai dari data dari objek PM1. Nah, terus selanjutnya tampilkan jalankan metode print dari objek print dari dari objek PM1. Nah, terus perhatikan ini bentuk polimorfismenya PM1 sama dengan new child PM012. Jadi artinya PM1 ini itu sekarang menunjuk ya objek baru dari kelas child PM01 yang merupakan turunan dari parent PM0. Nah, pada saat dibuat objek child PM01 dia punya parameter 2 gitu. Terus tampilkan print dari objek PM1. Nanti kita akan lihat apakah printnya ini itu print dari kelas parent PM0 atau print dari child PM01. Oke, setelah itu selesai, maka PM1 kemudian berubah. Dia menunjuk objek dari child PM02 yang dipanggil dengan dua parameter, bukan dipanggil ya, diinstansiasi ya, dengan dua parameter 3 dan 30. Jadi 3 dan 30 itu berarti 3-nya itu adalah data ya, 30-nya adalah data child. Oke, nah terus panggil lagi print dari PM1, nanti kita akan lihat lagi print yang mana gitu kan, karena ada 3 definisi print. Nah selanjutnya dia mencoba memanggil print dengan parameter integer, artinya yang overloading dari print aslinya, terus memanggil print child. Nah kemudian mencoba memanggil atau menampilkan data child langsung dari objek PM1. Ini saya beri komentar karena kalau komentarnya dibuka ternyata tidak mau semua. Ini nggak bisa ya. Jadi yang seperti saya bilang ada batasan pada dia bisa berubah bentuk. Jadi tidak semua metode dan data itu bisa digunakan oleh objek dari kelas parent pada saat dia menuju ke objek dari kelas turunannya. Oke, nah selanjutnya ada objek dari child PM02 namanya CPM02 ya, diinstansiasi dengan parameter 4 dan 40. Terus yang menampilkan seluruh metode yang dia punya itu bisa menampilkan data child juga bisa. Nah, terus dia mencoba untuk berubah menjadi PM1. Ya, ternyata nggak mau gitu. Ya, tidak mau. Nah, padahal kalau dilihat-lihat PM1 ini sebenarnya sedang menunjuk objek dari child PM02, artinya kan sama-sama child PM02 ya. Nah, ternyata nggak mau gitu ya. Walaupun nanti seharusnya kita mikir lah ini kan sama gitu, seharusnya menuju ke sini, tapi aturannya nggak bisa. Dia tidak bisa menuju ke objek dari kelas parentnya atau apalagi yang kelas lebih tinggi gitu. Meskipun pada saat itu kelas parent, tapi objek dari kelas parentnya sedang menunjuk objek dari kelas dirinya sendiri, itu nggak mau. Oke, kita coba jalankan. Ya, nah di sini yang parent PM01 parent PM0 terus 1 ya, child PM01 terus 2 terus child PM02.23. Ini sebenarnya print dan print yang ini nih yang masih milik dari PM1. Jadi sini bisa dilihat bahwa pada saat print dipanggil ya, dia yang dipanggil printnya ini adalah milik dari
objek yang sedang dia tunjuk gitu ya. Jadi bukan print asli milik dari kelas parent PM0. Nah, terus pada saat objek CPM02 dibuat, ya seluruh printnya jalan, ya ini termasuk print child gitu kan. Nah, terus terakhir data child juga dipanggil. Jadi mau, gitu. Ya tentu mau gitu kan, karena dia kan objek dari kelasnya. Jadi nggak masalah mengakses seluruh metode dan atribut. Gitu. Tapi pada saat kelas parent menunjuk ke kelas objek, maka tidak semua objek dari bukan objek ya metode dan atribut dari kelas turunnya itu bisa diakses. Oke ya, jadi itu penjelasan seperti itu. Dia tidak bisa, ini bisa menjawab pertanyaan nomor satu. Nah, tapi ini belum menjawab kenapa nggak bisa atau apa hal apa yang membuat uh, tidak bisa mengakses keseluruhan. Ya sebenarnya kalau mau dijawab sih sederhana sih. Ya karena yang mendesain Java-nya tidak mengizinkan atau melihat bahwa pada kasus polymorphism objek kelas parent tidak bisa mengakses ke seluruh kelas bukan kelas metode dan atribut dari kelas turunannya. Nah, terus yang batasannya apa gitu? Apa mana yang bisa, mana yang enggak gitu kan? Nah, ini akan kita lihat. Uh, kita lihat bahwa parent PM0 ini ya itu punya data sebagai atribut, terus method print gitu, yang tanpa parameter gitu ya. Nah, karena di bawahnya juga ada metode baru di kelas turunan, method print yang di overloading yang punya satu parameter integer. Nah, kalau kita lihat ya, tentu printnya mau gitu dipanggil dan karena di dalam print ada data juga, seharusnya bukan seharusnya artinya pada saat print mau dipanggil berarti dia juga bisa mengakses atribut data ini gitu kan. Nah, begitu juga pada saat dia mengakses, bukan mengakses yang menunjuk objek dari kelas child PM01, dia mau ya memanggil print, artinya dia bisa memanggil print yang sudah di override dan termasuk menampilkan nilai dari data. Berikutnya juga sama pada saat dia menuju ke objek dari child PM02 gitu. Dia bisa manggil print juga gitu kan. Artinya print di child PM02 itu menampilkan tulisan dan menampilkan atribut data. Tapi begitu dia memanggil print yang ini ya, print 100 dan print child itu nggak mau gitu. Nah, kenapa gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan ya print dengan satu parameter integer itu tidak dimiliki oleh parent PM0. Begitu juga dengan print child, begitu juga dengan data child itu tidak ada gitu. Tapi print yang tanpa parameter itu punya gitu, ada gitu di sini kan. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada saat sebuah objek dari kelas parent ya menuju ke kelas maksudnya objek dari kelas turunannya uh, itu dia bisa mengakses seluruh atribut dan metode yang dia sudah punya. Tapi begitu dia dirubah strukturnya atau katakanlah ada metode baru atau ada atribut baru gitu, dia tidak bisa mengakses ya. Jadi pada kelas turunannya itu objek metode-metode yang baru ya yang nggak ada di parentnya itu nggak bisa diakses. Termasuk atribut baru juga. Seperti ini kan data child tidak mau, print child tidak mau, dan ternyata juga metode yang di overloading yang aslinya itu dia punya dan di overload ya artinya punya variannya juga ini tidak bisa diakses gitu. Jadi benar-benar harus punya metode atribut yang sama. Nah, dengan catatan juga ternyata jika di kelas turunannya itu metodenya di overriding ya, di override maksudnya itu bisa gitu kan. Jadi contohnya kan ya print bisa jalan semua nih. Jadi dia bisa turun ke bawah dan memanggil seluruh metode yang di override. Jadi artinya dia tidak cuma bisa memanggil atribut dan data ya dari definisi yang ada di dia, enggak seperti itu ya. Dia masih bisa memanggil metode yang
strukturnya sama, maksudnya argumen atau parameternya sama, itu tidak ada, atau misalnya cuma punya satu atau dua dan lain sebagainya, eh, itu nggak bisa overloading. Tapi kalau metodenya sama tapi di overriding, itu mau atau bisa diakses. Oke, jadi itu kesimpulannya ya, gitu. Nah, kalau ditanya kenapa gitu, sebenarnya penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau sambil dibayang-bayangin ya, metode apa, bukan metode apa, memory stack dan memory heap. Nah, pada saat sebuah objek diciptakan dari kelas, maka dia didaftarkan di dalam stack, gitu, di dalam memory stack. Tapi begitu kemudian dia menginstansiasi sebuah objek, maka objek yang punya nilai dan di dalamnya ada definisi dari metode itu dibuatkan di memori heap. Nah, pada saat tadi objek itu dibuat di memory stack, maka di memory stack itu selain ada katakanlah nama dari objeknya yang akan akan menunjuk objek real dalam heap gitu. Ternyata bukan cuma itu ya, bahwa jika di dalamnya itu ada metode, maka metodenya itu juga masuk ke stack gitu ya. Jadi dia misalnya mau memanggil sebuah metode, ya metode dimasukkan dulu ke stack. Nah, karena definisi metode itu ada di dalam objek dari kelas, maka nanti metode ini akan menunjuk ke dalam definisi dari metodenya. Jadi artinya ada metode print, itu print ada di stack. Ya, tapi bahwa di dalam print itu ada pernyataan system out print line, tadi nama kelas dengan data, itu adanya di heap gitu. Nah, jadi pada saat uh, sebuah objek memiliki metode yang kebetulan sedang dipanggil, maka dia akan mereferensi kepada metode yang ada di heap. Nah, metode yang dipanggil itu adalah metode dari milik atau yang ada pada definisi kelasnya. Jadi kalau PM1 yang memanggil print ya, maka dia akan memanggil metode print yang ada pada kelas parent. Tapi yang dipanggil itu belum isinya. Baru bahwa print itu adalah sebuah metode tanpa nilai balik ya, void, dan tanpa parameter. Gitu. Nah, terus definisinya dia akan melihat ke heap ya. Jadi misalnya dia sedang menuju ke objek dari kelas dirinya, ya ditunjuk tuh objek tersebut. Nanti kalau misalnya dia berubah menuju ke objek dari kelas turunannya, maka dia juga berubah menuju ke objek dari kelas turunannya gitu. Nah, tapi di dalam stack yang dipanggil itu, misalnya metode tadi mau dipanggil, yang dipanggil itu adalah katakanlah kalau istilah di pemrograman bahasa sih istilah deklarasi gitu ya. Jadi apa, deklarasi artinya dia berusaha mendeklar bahwa dia akan punya metode kayak seperti itulah gitu. Atau ya gambaran atau istilah mungkin sederhananya mungkin dia memesan gitu. Dia memesan, dia akan memiliki metode print tanpa parameter dan tanpa nilai balik ya, seperti itu gitu. Nah, maka karena di dalam kelas parameter 1 itu printnya tidak punya nilai balik dan tidak punya parameter, maka dia hanya bisa memanggil gitu, menggunakan definisi print yang sama strukturnya, artinya yang tidak punya nilai balik dan tanpa parameter. Nah, kalau ternyata objek yang ditunjuk itu sudah mengoverride metode yang dia punya gitu dan sedang dipanggil tentunya, maka kalau override kalau override, maka dia masih bisa karena kan struktur sama ya. Tadi contohnya tanpa nilai balik dan tanpa parameter, maka dia bisa di override, artinya isinya dibedain atau berbeda dengan dengan definisi dari objek dari kelas dia, itu masih mau gitu, bisa. Tapi begitu metodenya di overloading, artinya punya varian gitu, dan dia mencoba untuk memanggil ya varian dari atau overloading dari metodenya, nah, maka dia tidak punya daftar
struktur metode yang sudah di overloading tadi. Jadi contoh tadi yang print yang sudah punya parameter integer. Nah, dia kan nggak punya di dalam kelas parent P0-nya, tidak punya print dengan apa namanya, satu parameter integer gitu. Jadi pada saat itu mau dipanggil, ya nggak bisa gitu kan. Walaupun di dalam objek yang sedang ditunjuk itu ada definisinya. Jadi dia tetap harus mendaftarkan metode yang punya kelasnya gitu. Oke, jadi itu penjelasan gitu, memang tidak mudah kalau apa mau memahami ya sebenarnya sambil dicoba-coba seluruh programnya nanti akan paham ya insya Allah. Kalau mau lebih cepat mungkin sambil digambarkan gitu, itu juga mungkin akan lebih cepat lagi. Nah, oke, jadi gitu ya. Jadi ini sudah menjawab tadi pertanyaan yang pertama. Oke, nah saya akan mencoba melihat atau menampilkan bentuk yang atau program yang kedua gitu. Ini lebih dibuat lebih banyak pada apa? Padahal mungkin sebenarnya kasusnya sama ya, hanya lebih kompleks mungkin. Jadi di program polymorphism 01 ini nanti akan dibahas apakah objek dari kelas parent dapat menunjuk ke seluruh objek kelas turunannya, ke seluruh gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita lihat dulu kelasnya ada parent PM01, ada child PM01A, turunan dari parent PM01 ya. Ada child PM01B turun dari parent PM01 gitu kan. Jadi sama-sama turunan ya kan dari parent PM01. Nah, terus child PM01A itu akan diturunkan ke kelas grandchild PM01. Jadi anak jadi cucu gitu kan. Oke. Nah, terus metodenya ya di apa parent PM01 sama dengan yang di program sebelumnya. Capaian 01A juga sama gitu kan. PM01B juga sama dengan apa parentnya gitu. Dia hanya dibedakan dengan operate aja gitu, operate dari print gitu. Nah, tapi di grandchild PM01A yang turun dari child PM01A, nah ini sudah ada print baru gitu kan. Tapi nggak ada ya pak overloading dari print nggak ada. Malah jadi ini sebenarnya tidak sekompleks dari yang hal sebelumnya gitu ya. Tapi di sini yang akan kita lihat adalah pembuktian aja sebenarnya gitu kan. Jadi masing-masing kelas di bawah itu dibuatkan objeknya ya. Jadi dari parent sampai grandchild itu ada objeknya. Nah, panggil sama masing-masing print gitu kan. Apa print masing-masing dari masing-masing objek gitu kan. Nah, terus dari sini mulai ppm01 sebagai objek dari kelas parent. Dia akan berubah ke CPM01A panggil print, berubah ke CPM01B panggil print, berubah ke grandchild PM01A panggil print gitu. Nah, terus karena di GCPM01A dia punya metode baru yang print baru ya coba dipanggil gitu PP01. Nah, ternyata ini dikomentarin ya memang karena nggak bisa gitu kan. Nah, itu nggak bisa gitu. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi metode baru pada kelas turunan itu nggak bisa diakses dari objek parentnya. Oke, nah tapi kalau tentu kalau dari objek kelas aslinya yang punya print baru nggak ada masalah pasti bisa gitu. Oke, nah terus child ini berubah ke cucu gitu kan. Dari yang 01A itu turun jadi dari CPM 01A maksudnya turun ke GCPM 01A. Jadi turunan langsung ya. Maka printnya bisa, print baru juga nggak bisa gitu. Oke. Nah, terus CPM 01B itu mau menuju ke GCPM 01A ternyata nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Ya ini kan enggak satu garis turunan, bukan dari parent ke apa ke anak gitu ke child gitu ya. Tapi lebih ke ya mungkin sih sederhananya dari paman ke keponakan gitu. Itu nggak mau. Itu harus dari orang tua ke apa ke anak gitu ya. Jadi ke keponakan nggak mau gitu. Jadi harus turunan satu garis turunan. Oke, jadi dari CPM 01B ke GCPM ini nggak mau gitu karena paman gitu kan. GCPM 01A ke CPM 01A itu nggak mau kenapa? Karena naik kan seharusnya turun dari parent ke anak bukan dari anak ke orang tua. Nah, sama dari keponakan ke paman juga nggak mau. Jadi dari paman ke keponakan nggak mau, dari keponakan dari keponakan salah, dari keponakan ke paman juga nggak mau.
Oke. Nah, tapi yang mau ya dari apa, dari orang tua ke CPM01A. Ini udah kan ya, gitu. Oke, sambil dijalanin ya. Oke, nah sekarang perhatikan ini ada baris PPM01 sama dengan CPM01A. Artinya apa gitu sih, ya kan? Ya tentu kalau misalnya di apa, variabel dari tipe data primitif misalnya integer A sama dengan B, maka nilai dari B itu akan disimpan di A, atau lebih tepatnya bahasa teknisnya A ditugaskan untuk menyimpan yang sedang disimpan oleh B gitu. Nah, tapi ini adalah objek ya, ppm01 sama dengan CPM01A. Ini artinya apa gitu. Nah, arti sebenarnya itu objek yang sedang ditunjuk oleh CPM01A sekarang ditunjuk juga oleh PPM01 gitu. Jadi objek yang sedang ditunjuk oleh CPM01A artinya sekarang ada objek lain yang nunjuk juga. Jadi sama-sama nunjuk ke objek yang sama gitu. Maksudnya PPM01 kan objek, CPM01A itu kan juga objek. Tapi ada objek real di dalam MIP yang sedang ditunjuk oleh keduanya gitu. Jadi CPM01 dan CPM01A anggap aja dia ada daftar di dalam daftar stack memory ya. Nah, keduanya ini sedang menunjuk objek real di dalam, maksudnya objek real itu yang punya data, punya segala macam yang ada di dalam heap. Gitu. Nah, jadi gini ya, jadi tadi sudah saya sampaikan PP01 sama dengan CP01A itu artinya PP01 sedang ditugaskan untuk menunjuk objek yang sedang ditunjuk oleh CPM01A. Nah, terus data polimorfism bisa kalau dia turunan dari parent ke anak. Oke, nah terus kalau mau ditampilkan apa gitu. Nah ini kan coba aja tampilkan ppm1 titik to string. Jadi ubah jadi string. Nah sebenarnya isinya itu apa? Gitu. Atau panggil aja langsung ppm01A. Sebagai pembanding panggil juga CPM01A. Gitu ya. Nah sekarang yang ditampilkan apa gitu. Apakah benar-benar objek yang sedang diturunkan atau apa gitu kan. Oke, kita panggil. Tadi udah belum? Udah ya. Oh ya udah ya, betul ya. Jadi tadi sampai ini tuh yang grandchild ya, yang ini. Berarti ini terakhir sampai di sini tuh. Oke, jadi sekarang perhatikan yang 3 baris ini. Ini kan mau nyetak. Nah, ternyata baris pertama itu menampilkan ini. Jadi nama kelasnya, perhatikan ini ada nama kelasnya. Kelas grandchild PML1A itu ada pada paket ini, eduptkp booster 19. Nah, terus add, nah ada ini. Nah, apa? Nah, ini sih saya anggapnya adalah ID aja gitu. ID dari objek yang sedang ditunjuk gitu kan, grandchild gitu. Sebentar ya sambil diperhatikan baik-baik. PP01 grandchild CP01. Oh iya, jadi perhatikan ya, kita lihat terakhirnya eh ini memanggil PP01 ya. PP01 terakhir dia sedang menunjuk child ini ya, dia sedang menunjuk ini gitu kan, CP01A. Sementara CP01A nya kalau kita telusuri di atasnya itu dia menunjuk ke grandchild, makanya semua jadi grandchild nih. Jadi artinya ini ya, yang ini nih, yang ID ini untuk kelas grandchild itu adalah ID dari ini. Oke, nah coba mungkin kita bisa tampilkan yang lain ya, untuk membandingkan aja ya. Di sini kenapa nggak ditampilkan sekalian gitu kan? Ya, sekalian untuk menunjukkan perbedaannya. Gitu ya. Tapi yang di sini adalah diganti jadi ini.
Oke, jadi seharusnya muncul setelah masing-masing baris ini ya. Oke, dijalankan. Oke, maka bisa kita lihat ini parent panel 1. Nah, ini adalah data ID apa data objeknya lah gitu kan. Data kelasnya itu berubah kan. Beda-beda maksudnya bukan berubah. Nah, jadi aslinya nih dari baris yang ini ya, baris 10 sampai ke 21 dia akan menuju ke objek dengan ID seperti ini, nama kelasnya dan seterusnya gitu kan. Nah, ternyata di bawah gitu. Nah, ini kalau mau nih, berarti tinggal yang ini aja gitu ya. Setelah print. Setelah print. Oke. Jadi nanti akan diisi ini. Kalau ini nggak bisa kan. Nah, jadi setelah dia menuju ke CPM01A yang ditampilkan adalah ini, CPM01A yang ini. Sama dengan ini kan. ID-nya sama ini. Ini sama dengan ini. Oke, jadi paham ya artinya dari baris ini sebenarnya yang disimpan itu adalah nama kelas dan ID objek gitu. Aslinya seperti ini, nah terus ada metode toString. Nah, toString ya sebagai catatan aja, itu adalah metode yang sering di overriding gitu. Jadi kalau kita punya objek, setiap objek tuh aslinya pasti punya toString gitu karena toString itu apa milik dari kelas objek kelas paling atas itu. Nah, jadi orang sering mengoverride toString untuk menampilkan informasi terhadap kelas tersebut. Jadi kalau sudah dibuatkan objek, nah terus dipanggil toString, nah nanti muncul informasi apa gitu kan. Nah, tapi defaultnya, ya, apa bukan defaultnya artinya toString pada ya kelas objek tadi itu hanya berisi nama kelas dan ID dari objek. Oke. Nah, jadi kita bisa membandingkan apakah PP01 dengan CP01A itu adalah objek yang sama gitu kan atau menunjuk objek referensi yang sama gitu. Jawabannya true ya, karena dia sedang menuju ke objek yang sama walaupun kelasnya berbeda. Oke, jadi ini bisa dijawab dan mudah-mudahan sudah ada lebih gambaran lah apa kasus polymorphism. Sekarang kita masuk ke kasus atau program polymorphism 02 gitu ya. Nah, di sini ada keterangan sebuah objek array dari parent dapat memiliki anggota dalam bentuk objek-objek turunan. Nah, ini nanti kita lihat kasus array gitu ya, array dari objek gitu. Ini agak menarik kasus polymorphism. Nah, ada lagi pertanyaan, apa arti dari instance of gitu? Kesimpulan apa yang dapat diambil dari hasil method what instance of PM? Ini polymorphism. Oke, nah sekarang lihat yang baris 9. Jadi ada sebuah array namanya PP02 tipe dari apa objek dari kelas parent PM01 gitu kan. Nah, ternyata pada dia dideklarasikan nama arraynya sekaligus diciptakan objek-objeknya gitu kan. Karena ini adalah array dari objek, array dari kelas, maka dia menghasilkan objek-objek array yang isinya adalah ya objek dari kelas gitu kan. Nah, karena polymorphism ya artinya ada sifat polymorphism, maka dia bisa sebagai parent ya bisa diisi tidak harus dari apa objek dari parent juga gitu, tapi bisa ke objek dari kelas-kelas turunannya gitu. Maka dari parent di sini ada parent PM01, child PM01A, child PM01B dan grandchild PM01A. Oh iya ya, di sini tidak ada definisi kelas karena kita menggunakan kelas-kelas yang ada pada polymorphism 01. Oke ya. Nah, kemudian setelah jadikan array, nah karena ini array ya kita bisa menggunakan looping untuk elemen array, panggil print masing-masing ya semua sudah punya print gitu kan. Nah, terus panggil berikutnya panggil nama kelas dan toString ya sebenarnya sama aja sih. Maksudnya get kelas nanti kan ada di toString gitu. Oke, nah terus panggil masing-masing what instance of PM dalam kurung O. Jadi dengan parameter objek gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu apa itu what instance of gitu. Nah, isinya adalah menampilkan nama dari apa di sini berarti parameternya gitu kan.
Nah, terus apakah PM ini adalah insan dari PM01? Kalau iya, tampilkan nama kelasnya dan parent PM01. Nah, jadi perhatikan ya, ini ya sendiri. Nah, ini terpenuhi atau tidak yang baris apa kondisi yang kedua ini, yang ini if yang kedua ini itu akan dipanggil. Begitu juga setelah ini selesai, apakah di atasnya itu memenuhi atau tidak memenuhi, ini juga akan dipanggil. Begitu sampai akhir. Jadi dengan apa? Dengan dari sini bisa kita simpulkan jika metode ini dipanggil, ada kemungkinan keempat ini akan dijalankan gitu. Tapi ada juga yang tidak apa kosong, nggak ada yang dijalankan gitu. Ada yang cuma satu, ada yang cuma dua, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini metodenya dinamakan what instance of PM untuk menampilkan dia itu instance dari apa aja gitu. Ya, nah, jadi instance of itu apa? Ya, silakan dicari sendiri ya gitu. Jadi kan kurang lebih apakah PPM adalah instance dari parent apa dari parent PM01 gitu kan. Itu kan seperti itu kalau dibahasakan. Oke ya. Ini kita jalankan. Oke, ini untuk setiap objek PPM02 gitu kan, yang merupakan kelas dari PM01 dengan alias O panggil print. Nah, ini keluar sini semua. Oke, nggak ada masalah gitu kan. Nah, terus untuk setiap O juga panggil nama kelasnya dan toString. Oke, nah sekarang kita lihat ini kelasnya. Nah, ini kelasnya lagi. Nah, baru ID-nya gitu. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa ini sih nggak usah get class gitu kan, karena di dalam toString sudah ada kelas gitu. Oke, jadi selesai ada ini sama dengannya sampai di sini berarti ya gitu. Nah, terus selanjutnya nih dia akan manggil parents apa salah, dia akan manggil what instance of PM untuk setiap O yang merupakan elemen dari PPM02. Dan kalau sudah selesai, kan karena looping dipanggil berkali-kali, ya artinya ini ada beberapa kemungkinan muncul sekali, ada beberapa kali juga, artinya sistem output lainnya dia bisa memenuhi ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa satu, bisa dua, sampai bisa empat. Gitu. Nah, terus diakhiri ini tadi ya, ingat ya. Nah, terus selanjutnya mungkin cukup sampai di situ ya. Kita ini karena batasan-batasan aja tadi. Oh belum dijelaskan, nanti kita cek dulu ya. Uh, Pemanggilan what instead of. Nah, ternyata bisa kita lihat gitu bahwa pemanggilan what instance of gitu ya. Berarti mulai dari sini ya. Itu beda-beda, ada yang cuma dua baris, ada yang tiga, ada yang tiga, ada yang empat gitu kan. Jadi beda-beda. Nah, objek pertama adalah objek dari kelas parentnya, ini parent parent satu kan, yang ini nih parent nih. Maka begitu dia dipanggil, ya, maka dia hanya menyatakan bahwa yang memenuhi adalah ya hanya kelas parent PM01 gitu. Jadi PM02 yang pertama atau yang ini gitu ya. Itu sebenarnya hanya memenuhi bahwa dia adalah instan dari parent PM01. Nah, sedangkan yang berikutnya yang objek dari child child PM01A ternyata dia memenuhi apa bahwa dia adalah turun dari child PM01A dan parent PM01. Jadi ada dua nih gitu kan. Begitu juga dengan apa namanya yang berikutnya ya child PM01B yang ini gitu ya. Jadi cuma dua juga gitu kan. Ya, ini parent dan childnya. Nah, terus lanjut ke ini kan ke grandchild ketiga. Nah, di tiga itu kan berarti dia sudah punya dua parent tuh, parent dan child gitu. Nah, maka ini parent, child, grandchild. Gitu. Jadi artinya bentuk seperti ini ya looping terhadap objek gitu kan. Nah, maka dia akan bisa memanggil apa namanya ID dari setiap objek pada array tersebut. Nah, namun jika gitu ya, bukan yang ini salah ya, yang ini ya. Namun pada saat dia memanggil what instance of gitu kan, dia akan memanggil setiap objek yang sesuai
dia instance dari kelas apa gitu. Nah, sebenarnya dari sini mungkin kalau dicoba dikaitkan lagi dengan apa sebelumnya bahwa parent itu tidak bisa, sorry, dari parent dia bisa masuk ke bawah berubah bentuk, tapi dia tidak bisa apa namanya, tidak bisa menggunakan metode atau atribut yang tidak ada di dirinya gitu ya. Artinya ada di kelas anak tapi nggak ada di kelas dia gitu, itu nggak bisa. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa karena setiap anak itu juga punya insan ya, ya anggap aja, bukan anggap, bahasa sederhananya gitu. Setiap kelas anak itu sebelum dia menghasilkan objek dari dirinya, maka sebenarnya dia itu menciptakan juga insan-insan dari kelas parentnya gitu. Kalau dia turunan beberapa kali, maka insan akan banyak gitu. Nah, insan dari kelas parent ini milik anak ini yang diakses oleh objek dari kelas parent pada saat terjadi polymorphism objek dari kelas parent menuju ke kelas anak. Maka punya batasan. Gitu. Makanya tadi ada penjelasan. Nggak seluruh metode dan atribut itu bisa diakses. Begitu. Oke ya, ya saya pikir cukup paham. Eh, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, dan materi selanjutnya nanti akan dibahas pada file berikutnya ya, biar lebih aman ini diputus saja. Ya, kita sudah membahas tiga program. Nanti ada lagi file yang akan kita bahas. Oke, saya tutup. Terima kasih.